Jadi saya juga tadi berpikir, kok saya baca pidato aja nih. Saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah, saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Wah, keren juga ini Menteri Koboi. Dia tahu persis sumber masalah utama yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Dan kerennya lagi, dia bisa nge-crack dengan cara yang sederhana. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai. Nah, itu tadi, demo kemarin itu terjadi karena tekanan ekonomi yang berkepanjangan, yang mengakibatkan masyarakat jauh lebih sensitif dari biasanya. Nah, ini aku setuju banget, karena sebenarnya joget-joget di DPR itu udah terjadi lama, bertahun-tahun tuh kayak gitu. Karena aku sendiri tahun 2010-an itu 2 tahun berturut-turut jadi pemain orkestranya yang tampil di situ. Hari ini karena ada tekanan ekonomi yang berkepanjangan, jadi masyarakat jauh lebih sensitif. Dan Menteri Koboi dia tahu persis, dia mau nge-crack dari yang paling sepele, dan itu malah yang paling fundamental. Dan dengan kebijakan itu, harapannya bisa menggerakkan ekonomi, dongkrak ekonomi, dan masyarakat tidak sensitif lagi. Sepertinya Pak Presiden nggak salah pilih nih. Ya, selamat bertugas Bang Purba. Baru pertama kali gua muji pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa ya menyita perhatian publik, di mana Menteri Keuangan baru ini membuat gebrakan dengan transfer 200 triliun ke Himbara, Himpunan Bank Negara, yaitu Bank BUMN ya, supaya ekonomi mulai menggeliat lagi, karena kita tahu bahwa daya beli sekarang lagi melemah. Nah, gara-gara Menkyu ini mengambil langkah membuat gebrakan menyuntik hampir 200 triliun ke Bank Himbara, membuat IHSG pun akhirnya positif ya. Nah, menurut pengakuan Menteri Keuangan baru, pajak kita tertimbun di BI hampir 400 triliun lebih. Pantesan katanya kenapa selama ini lapangan kerja sepi. Ini menurut keterangan dari Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan baru ini yaitu Purbaya dikenal orangnya ceplas-ceplos ya. Dan juga sempat disematkan Menteri Koboi. Nah, menurut netizen, Menkyu baru ini sepertinya bakal memberi angin segar untuk perekonomian Indonesia. Publik yang menyimak presentasi Menkyu di depan Komisi 11 DPR yang membuat DPR pun terdiam. Sehingga Menkyu baru ini pun akhirnya menyekak DPR. Kenapa kondisi ekonomi Indonesia ya yang lama terpuruk tidak ditanyakan kepada Menkyu Sri Mulyani sebelumnya. Dan Menkyu baru ini juga membuka bobroknya, yaitu ekonomi di era Presiden Jokowi. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen respon terhadap Menkyu baru ini, yaitu Purbaya. Nah, ini baru keren. Jangan kayak kemarin, blunder dulu di awal. Karena sebagai seorang Menkyu, salah ngomong aja ke publik itu bisa fatal, bisa berefek ke pasar. Tapi ya udahlah, udah hijau lagi. Oke, terlepas dari itu, di sini gua mau objektif ya. Tadi gua udah nonton rapat DPR Komisi 11 sama Menkyu, dan gua akuin ini emang orang pinter. Nggak kaleng-kaleng, ternyata teknis banget bahasanya. Emang gayanya aja yang selengean. Dan di sini gua mau highlight yang ini. Jadi 200T itu akan disalurin ke bank-bank di bawah BI. Nah, efeknya apa? Bank bisa lebih banyak mengeluarkan hutang dan kredit, yang mana itu bisa dimanfaatkan rakyat untuk modal perekonomian. Ya tentu dengan bunga yang rendah karena tujuannya untuk percepatan pertumbuhan. Para pengusaha bisa memperkuat bisnis mereka dan lapangan kerja juga akan terbuka. Pengangguran jadi bekerja dan yang bekerja dapat gaji akan dibelanjakan lagi ke pasar. Dan disitulah ekonomi tumbuh. Simple dan sederhana. Ya walau implementasi di lapangan banyak juga orang yang gagal bayar dan kredit macet. Ya tahu sendirilah orang kita tuh gimana. Dan terakhir, ada yang gue suka ketika dia bahas tentang demonstrasi besar itu terjadi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter. Gue sepakat banget Bang Purba. Lu kalau ketemu gue beliin somai lo. Menurut gue format pemaparannya juga bagus gitu. Itu bukan cuma sekedar statistik, tapi ya representatif dari uang masyarakat yang hilang. Tapi ya kita wait and see aja, let him improve. Kita kasih ruang dia untuk eksekusi. Kita tahu lu itu culture shock, makanya lu blunder di awal. Cuma ya nggak apa-apa lah lu Koboi kalau memang lu bisa eksekusi dengan baik dan benar. Kayak Bu Susi. Sepertinya Pak Presiden nggak salah pilih nih. Ya, selamat bertugas Bang Purba. Baru pertama kali gua muji pejabat.
Gosip time. Lu tau nggak? Saham dari Bank BUMN tuh udah naik loh. Semenjak Menteri Keuangannya diganti. Padahal baru beberapa hari ya diganti ya. Bingung gue sama orang Indonesia. Kemarin ngeliat pajak dinaikin, sebel sama Bu Sri Mulyani. Terus pas Bu Sri Mulyani turun, kasihan ya sama Bu Sri Mulyani, itu bukan salahnya dia padahal. Gue baca komen-komen yang kayak begitu geli, tau gak? Kalau lu ngelihat perekonomian Indonesia sekarang agak maju ya, cuman dalam kurun waktu beberapa hari, itu yang komen-komen kasihan itu mikir gak sih, kok bisa waktu dia menjabat kayak gak ada kemajuan yang signifikan gitu loh. Setiap ada kendala perekonomian di Indonesia, solusinya hanya naikkan pajak, gitu kan? Terus giliran pajak dinaikin dia marah, ngamuk. Terus giliran Menteri Keuangan diganti, kasihan. Aturan sebelum lo bilang-bilang kasihan, mendingan lo renungin pertanyaan DPR sama Menteri Keuangan kemarin pada saat rapat. Tahu nggak lo? Bagaimana nih utang negara kita 1.000 triliun, apakah bisa kita bayarkan? Korupsi 3.000 triliun aja bisa, masa bayar 1.000 triliun kagak bisa? Salute Pak, salute. Jadi kalau gue pribadi sedih nggak Bu Sri Mulyani diganti? Gue kagak sedih sama sekali. Gue malah seneng. Karena kalau jabatan yang diemban terlalu lama, itu tidak baik. Tidak ada ide-ide baru yang bisa merubah sistem yang dia buat. Doa gue paling buat Menteri Keuangan yang baru, semoga Anda tetap seperti ini dan tidak memiliki kepentingan seperti Gila. Pak Purbaya ini baru berapa hari kerja udah nemuin solusi jangka pendek untuk membalikan arah ekonomi dari yang tadinya kering banget untuk kembali bergejolak, yaitu pemindahan uang pemerintah nih ya, yang tadinya ada 450 triliun sekian di Bank Indonesia, dipindahin 200 triliun ke Bank Himbara. Ada 4 ya, Bank Himbara itu BTN, BRI, Mandiri, BNI, kemudian ditambah BTN Syariah dan BSI Syariah, dipindahkan secara proporsional ke 6 bank tersebut. Apa dampaknya? Jadi, uang itu kalau ada di rekening BI, itu nggak kemana-mana, karena BI kan nggak menyalurkan kredit. Sedangkan 6 bank yang lain itu menyalurkan kredit kan. Nah, ada 2 hal yang dimanfaatkan oleh Pak Purbaya di sini. Yaitu 1, bank itu kalau nyimpen uang mereka ada biayanya, ada cost-nya. Mereka nggak mau dong nyimpen uang banyak-banyak nggak diapa-apain. Oleh karena itu, perbankan akan terpaksa menyalurkan uang itu secepat-cepatnya. Terpaksa mencari sebanyak-banyaknya orang yang layak disalurkan kreditnya. Yang kedua, Pak Purbaya ini memanfaatkan yang namanya fractional reserve banking. Apa itu? Jadi, bank itu hanya diwajibkan menyimpan 10% dana dari nasabah. Sedangkan 90%-nya itu boleh disalurkan menjadi kredit. Dengan demikian, dana yang 200 triliun itu berarti 20 triliunnya disimpan dong oleh bank, tapi yang 180 triliunnya disalurkan menjadi kredit. Dengan disalurkan jadi kredit, orang yang menerima kredit akan nyimpen di bank lagi. Dan yang 200 itu tetap ada di rekening pemerintah dan tetap bisa dipakai. Jadi total dana itu jadi 380 triliun. Kemudian 380-nya ini akan kena fractional reserve lagi. Terus seperti itu. Kalau secara teori nih, secara teori rumusnya adalah 1 per nilai fractional reserve, 10% berarti kali 10. Secara teori, 200 triliun ini akan bergulir menjadi 2000 triliun. Faktanya mungkin nggak segitu, mungkin kali 6 aja itu masih di 1200 triliun. Jadi, uang 200 triliun yang cuma dipindahin nih, bukan pengeluaran tambahan, dipindahin dari rekening Bank Indonesia ke Bank Himbara plus 2 Bank Syariah, dampaknya bisa sekitar 1.200 triliun. Dan itu akan menggenjot ekonomi, dan tentu akan dipantau supaya tidak menyebabkan inflasi yang terlalu tinggi. Dan Pak Purbaya sendiri udah ngerti tuh ternyata. Katanya, selama pertumbuhan ekonomi nggak di atas pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia, yang adalah 6,5 sampai 6,7%, tidak akan terjadi demand pull inflation yang berbahaya. Keren banget nih Pak Purbaya, mudah-mudahan sukses. Menurut kalian gimana? Setuju nggak sama langkah ini? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Ci, itu
Menteri Keuangan baru ngapain sih narik 200 triliun dari Bank Indonesia? Salah satu dari kebijakan Pak Purbaya yang kemarin gue sebutin di video sebelumnya, kan buat tingkatin ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan narik 200 triliun tersebut untuk dialirin ke bank swasta. Jadi nantinya tuh bank swasta bisa ngalirin ke masyarakat lagi buat yang pengen usaha, pengen pinjam, atau pokoknya untuk segala kebutuhan bisnis deh. Jadi biar ekonomi tuh ngalir. Oh, kalau kayak gitu, hubungannya sama naikin penerimaan dan pajak itu apa? Nah, jadi logikanya itu begini. Emang ini caranya agak agresif sih. Karena banyak pengusaha yang akan muncul karena dana itu semakin mengalir di masyarakat. Makanya penerimaan pajak tuh akan semakin banyak juga. Karena nanti makin banyak pengusaha, berarti makin banyak orang nyetorin. Dan semakin makmur masyarakat juga, maka semakin banyak pajak yang akan disetorkan juga ke negara. Jadi intinya adalah perputaran ekonomi yang baik akan memunculkan penerimaan pajak yang lebih banyak lagi. Loh, kalau kayak gitu kenapa nggak dilakuin dari dulu? Jadi ini sebenarnya salah satu kritik dari Pak Purbaya ke pemerintahan Pak Jokowi dulu. Karena Pak Jokowi itu main secara lebih konservatif, di mana dia tuh pengen menyimpan dana buffer in case terjadi sesuatu yang membutuhkan dana tersebut gitu. Tapi sebenarnya Pak Purbaya berpandangan bahwa kalau misalnya kita berani untuk mengalirkan dana ke masyarakat, maka kita bisa bikin masyarakat lebih makmur dan pembangunan bisa lebih banyak. Walaupun memang kita ngeresikokan dana yang udah kita kumpulkan dari lama. Nah, jadi menurut lo, bagusan kebijakan tarif naikin pajak Ibu Sri Mulyani atau kebijakan agresif Pak Purbaya kali ini? Anak buah tuh kalau beda pendapat sama atasan, bisa dipindah rupanya. Saya pelajarin, oh ternyata dia, tadinya saya nggak tahu kenapa dipindah. Ternyata karena perbedaan pendapat nih. Kok begitu? Akhirnya saya rubah. Sekarang kalau di rapat saya perbolehkan orang bicara apa aja, nggak akan dihukum. Iya. Karena saya Berarti perlu dulunya kebiasaan ini ya Pak, yes man semua ya. Jadi atasan yang ngomong apa harus yes man itu jeleknya gini. Kalau Anda 20 tahun jadi yes man, 20 tahun lagi Anda jadi bodoh. Bener Pak. Maka saya nggak mau kerja sama orang, kok udah capek lah saya. Lu ngomong aja padanya. Bener, Saya dengerin, nggak akan dihukum. Bener Pak. Kecuali lu korupsi ya kita sikat. Oh iya pasti. Tapi kalau debat itu nggak apa-apa. Tapi setelah diputuskan ikut bersama. Tapi kalau Iya. mengumumkan pendapat bebas Iya. bebasnya. Iya. Jadi, Halo guys, kita kembali ke Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya, yang luar biasa ya, yang baru 2 hari udah banyak banget beritanya. Nah, kali ini Pak Purbaya ini melakukan pembelaan terhadap kelakuan anaknya, Yudo Sadewa. Salah satunya yang terkait soal pernyataan anaknya ini yang bilang kalau Sri Mulyani adalah agen CIA dan berhasil dilengserkan oleh bapaknya. Katanya ya, dia nggak ngerti, dia masih kecil. Kok kalau lihat sosoknya seperti ini, apakah kita masih bisa bilang kalau ini masih anak kecil? Belum lagi kalau kita lihat video-videonya ya, apa yang dibicarakan, yang bilang Sri Mulyani agen CIA lah, lalu yang dia mengulas ciri-ciri orang miskin lah, ya, yang katanya doyan mengemis dan sebagainya, lalu pamer kartu BCA prioritas. Saya rasa ini bukan kelakuan anak kecil sih. Dan saya rasa daripada melakukan pembelaan seperti ini, akan jauh lebih bijaksana kalau Pak Sadewa, Pak Purbaya Yudi Sadewa ini justru melakukan minta maaf. Ya misalnya ya dengan segenap hati, dengan hati yang paling dalam, penyesalan yang paling dalam, saya minta maaf atas kelakuan anak saya dan berjanji untuk memperbaiki, memberikan pengajaran yang lebih baik, mendisiplinkan anak saya lebih baik. Saya rasa ini akan jauh lebih baik dilakukan daripada melakukan pembelaan yang nggak masuk akal seperti ini. Tapi kan yang dilakukan justru malah katanya sekarang udah nggak main IG itu anak katanya. Ini maksudnya pakai akun anonim gitu, bikin akun Vivi Vovo begitu. Ya entahlah ya, saat ini kok sulit sekali ya kita menemukan pejabat yang rendah hati. Salam. Sebuah keanehan, mungkin bahkan kekonyolan diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya bahwa perekonomian akan lebih sehat apabila bank-bank BUMN disuntik dana segar. Idenya ini langsung disetujui oleh Presiden Prabowo. Padahal
bank-bank BUMN sangat rawan intervensi, terutama oleh para penguasa politik dan rekan-rekan bisnis utamanya. Sehingga dana yang disalurkan oleh Purbaya bisa meleset dari target, bahkan menjadi beban perekonomian nasional karena berakhir menjadi kredit macet. Purbaya sendiri beralasan bahwa bank-bank BUMN kekurangan likuiditas sehingga tidak bisa melakukan ekspansi kredit sesuai dengan harapan pemerintah. Kenyataannya, bank-bank tersebut tidak memiliki masalah dengan likuiditas. Masalahnya, mereka lebih suka menyetorkan dana nasabah yang ada ke pemerintah untuk ditukarkan dengan SPN dengan alasan pemerintah memberi bunga yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Mereka malas melakukan ekspansi kredit mengingat situasi ekonomi yang tidak stabil. Dengan kucuran dana dari Purbaya, bank-bank BUMN bisa memperoleh keuntungan lebih cepat, yaitu dengan menyetorkan dana nasabah yang ada untuk ditukarkan dengan SPN. Lalu, dana segar yang baru disuntikkan disalurkan dalam bentuk kredit. Dana segar tersebut juga akan membuat UMKM makin tersingkir karena sudah terbukti sampai sekarang bank-bank BUMN menyalurkan sebagian besar kreditnya ke pengusaha besar. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikut. Ya, kemarin tuh Pak Purbaya Yudi, Menkyu terbaru kita itu sudah melakukan RDP perdananya dengan DPR, membahas berbagai macam hal, dan saya tertarik meng-highlight beberapa poin ya. Di antaranya itu beliau menjelaskan bahwasannya di perekonomian di zaman PSBY itu mampu bertumbuh pesat 6% ke atas, jauh lebih bagus daripada perekonomian di zaman periode Pak Jokowi yang hanya tumbuh di bawah 5%. Itu karena ditopang oleh private sector. Pak SBY itu melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu menumbuhkan perekonomian di private sector, sehingga private sector itu mampu menopang perekonomian negara kita. Sementara Pak Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Bahkan beliau di rapat tersebut menjelaskan segala bentuk infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, yang kita tahu ya, ada di antaranya dibangun dengan pinjaman dan hutang, itu tidak mampu menumbuhkan perekonomian di negara kita. Itu tidak mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di negara kita. Dan jauh sebelum Pak Yudi menjelaskan hal tersebut di RDP, saya sudah membuat konten khusus ya terkait dengan perekonomian di zaman Pak SBY dan di zaman Pak Jokowi. Saya sudah buat konten yang menjelaskan kenapa perekonomian di zaman PSBY itu jauh lebih bagus, kenapa rakyat jauh lebih sejahtera di zaman SBY daripada di zaman Pak Jokowi. Kalian bisa tonton, ini saya pin di video pertama. Dan beliau juga meng-highlight, Pak Yudi juga meng-highlight terkait dengan program MBG, makan bergizi gratis. Dia sepertinya melihat bahwasannya program ini tidak terserap dengan baik dan akan melakukan kontrol dan evaluasi di program tersebut. Dan bagi saya sepertinya Pak Yudi ini orang yang straightforward ya. Saya senang karakter politisi, karakter pemimpin yang modelan terus terang belak-belakan apa adanya. Kalau memang ini bagus, dijelaskan bagusnya apa. Kalau memang buruk, kita perbaiki dan dijelaskan keburukannya apa. Dan itu bagus, itu jauh lebih baik daripada karakter Menkyu kita sebelumnya. Dan kedepannya saya mau melihat terkait dengan kebijakan insentif kendaraan listrik yang akan kadaluarsa di akhir 2025 ini. Apakah Pak Yudi ini melanjutkan insentif kendaraan listrik di tengah kesulitan perekonomian ataupun keterbatasan APBN? Saya mau melihat kebijakan yang diambil beliau terkait dengan hal tersebut. Bagi saya itu tidak perlu dilanjutkan dan saya akan jelaskan alasannya kenapa di video berikutnya. Nah, kebetulan sosok Purbaya ini adalah orang yang memang apa adanya dan selalu kalau bicara tuh out of the box ya. Tapi dasarnya data. Tapi selalu ada hal-hal yang dia lihat lebih dalam gitu ya. Nah, jadi waktu selama di Ken ya, selama 4 tahun itu memang dia selalu memberikan warna ketika diskusi begitu ya. Dan kedua memang orangnya apa adanya. Nah, di kita ini kadang-kadang kalau apa adanya tuh belum tentu bisa diterima gitu. Itu yang masalah saya. Betul. Jadi kayak kemarin kan begitu dia ngomong kan orang begini-begini kaget-kaget gitu kan. Betul. Betul. Tapi ini kan sebenarnya memberikan warna baru menurut saya supaya kita tuh bicara apa adanya, tidak ditutup-tutupi yang akhirnya nanti masyarakat membukanya dengan hal-hal yang lebih negatif. Tapi bukankah seorang Menteri Keuangan itu harus bicara lebih prudent? Nah, menurut saya sih dia sebenarnya prudent. Dia ngomong pasti ada data. Nggak mungkin dia ngomong tanpa data. Cuman memang yang selama ini kan dia di pasar cukup lama dan selama ini yang dia pimpin kan nggak langsung hubungan dengan lembaga lain ya. Memang PR-nya adalah bagaimana yang mau dibuat gebrakan ini sebenarnya bagus, tetapi memang harus diikuti dengan kementerian lain karena misalnya contoh yang 200 triliun mau digoyorin ya, itu bagus, likuiditas jadi lebih besar, makanya sahamnya pada naik ya. Tapi nanti yang jadi problem adalah apakah sektorialnya itu memang
yang jadi fokus dari pemerintah ini berjalan nggak? Kalau nggak kan nanti uangnya jadi nggak bergerak lagi. Ya. Yang kedua belanja negara kan. Nah selama ini kan ada efisiensi, kemudian banyak anggaran ke daerah juga sekarang dikurangin gitu. Nah ini mungkin perlu dipikirkan untuk bisa mengguyurkan dana justru ke daerah. Karena publik harus tahu ini ada persoalan di luar tuntutan 17+8 mendesak realokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien di berbagai kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Keuangan realokasikan ke Kementerian Perdagangan dan BPKN. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dan disetujui. Saya akan masuk dalam anggaran dari Kementerian Perdagangan dan juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kementerian Perdagangan, saudara-saudara, memiliki peran yang sangat signifikan, peran yang sangat strategis, bukan hanya dalam perdagangan domestik, namun juga dalam menyikapi kondisi geopolitik dan geoekonomi, saya kira. Dan tentu saja Kemendag bertanggung jawab ini atas beberapa hal yang sangat krusial. Perdagangan dalam negeri, betul Pak Menteri ya? Perdagangan luar negeri, kemudian ekspor, impor, sampai kemudian bagaimana seluruh perdagangan itu dari hulu, tengah, dan hilir bisa sampai kepada masyarakat secara tadi terpenuhinya pangan yang aman dan nyaman serta terjangkau harganya, yang mana kaitannya nanti juga ada dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, juga perputaran ekonomi. Saya mohon dengan segala hormat Bapak, mohon tidak disampaikan bahwa sepinya pasar tradisional akibat masyarakat belanjanya lebih memilih online. Saya kira statementnya perlu lebih dianalisis lagi, karena di beberapa negara seperti di Thailand misalnya, meskipun mereka mengembangkan e-commerce, tapi pasar tradisionalnya tetap bisa terjadi perputaran yang cukup besar. Namun demikian saya mengerti bahwa tanggung jawab Kemendag ini juga artinya pada persoalan pasokan, keamanan, dan stabilitas harga pangan begitu. Dengan tanggung jawab sebesar itu, berapa sih sebetulnya anggaran Kementerian Perdagangan yang sebetulnya ini menjadi solusi jalan keluar agar keuangan negara itu tidak orientasinya selalu hutang dua saja? Bagaimana mengatasi keuangan negara, utang luar negeri, dan kemudian menaikkan pajak rakyat? Kalau kita lihat negara-negara yang kuat, persoalan Kementerian Perdagangannya disupport dengan sangat luar biasa. Tadi beberapa teman mengatakan begitu. Supportnya luar biasa, termasuk politik anggarannya. Politik anggaran yang ditunjukkan dalam postur APBN 2025 dengan tanggung jawab yang luar biasa. Kementerian Perdagangan hanya mendapatkan 1,853 triliun sekian, dan dalam RAPBN 2026 diturunkan 24,46% oleh Kementerian Keuangan menjadi 1,4364230 triliun. Untuk program perdagangan dalam negeri yang sekarang sedang kita berusaha untuk bangkit, dipangkas oleh Kementerian Keuangan 78,65% dari 161,384 miliar sekian menjadi, bayangkan teman-teman pimpinan dan anggota tadi sudah disampaikan, menjadi hanya 34,457 miliar. Perdagangan dalam negeri apa yang kita harapkan bisa bangkit dengan alokasi anggaran sebesar ini? Lalu program perdagangan luar negeri yang kita sedang bertarung dengan berbagai aturan tarif dipotong 60,87% dari 227,137,583 miliar menjadi, ini lagi perang dagang seperti ini, alokasi APBN untuk perdagangan luar negerinya direncanakan 2026 hanya 88,890,018 miliar. Fenomena perdagangan domestik maupun nasional bagi saya setidaknya menunjukkan pula pentingnya perlindungan konsumen. Keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keselamatan konsumen barang dan jasa di semua sektor, betul Pak ya?
Berapa alokasi APBN untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan berbagai problematik yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. 2026 Kemenkyu anggarannya tadi cukup menyedihkan untuk alokasi bagi BPKN total 20 miliar Pak ya. Dan coba kita bandingkan biar publik tahu. Ketika kita memperjuangkan ada alokasi program-program yang baik untuk rakyat, mari kita bandingkan berapa alokasi RAPBN 2026 untuk Kemenkyu sendiri. Saya print out biar publik juga tahu bahwa khususnya Komisi 6 ini kerja sungguh-sungguh sampai baca sebanyak ini. Ya, dan kita melihat alokasi anggarannya untuk Kementerian Keuangan 2026 direncanakan mendapatkan anggaran 52,016 triliun rupiah untuk satu Kementerian Keuangan dengan rincian program dukungan manajemen 49,615259 triliun bandingkan dengan untuk Kementerian Perdagangan dan BPKN program pengelolaan belanja negara itu loh lebih besar dari dari anggaran untuk satu kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen 24,406 miliar. Kemudian ada lagi program pengelolaan penerimaan negara. Penerimaan negara itu loh ternyata harus keluar duit negara untuk program ini 1,997,068482 triliun melebihi alokasi anggaran Kementerian Perdagangan yang mengurusi stabilitas harga, keamanan, swasembada pangan, dan jasa perdagangan dalam dan luar negeri. Benar kan Pak? Bapak dapat alokasi 1,4. Ini untuk yang program pengelolaan penerimaan negara 1,9 sekian triliun. Program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi 90,032 330 miliar, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko 289,232,527 miliar. Dan Kemendag juga dan semua rasanya tadi ada data sen segala macam begitu. Kemendag juga bekerja mengacu salah satunya pada data yang dikeluarkan oleh BPS, betul Pak? BPS yang tugasnya data survei dan menurut saya aplikasi digital tidak boleh diubah-ubah. Kalau diubah-ubah ada alokasi anggaran untuk perbaikan bagaimana soal aplikasi dan seterusnya justru ini masalah. Berapa RAPBN 2026 untuk BPS? Totalnya Bapak Ibu pimpinan dan anggota dewan yang sangat saya hormati 6,85985,046 triliun untuk BPS. Naik lebih dari 1 triliun dari 2025. Untuk apa? 6 triliun itu ada 2 pos besar BPS. Pertama adalah program dukungan manajemen senilai 3717561,701 triliun untuk dukungan manajemen saja. Dan sisanya 3 triliun sekian untuk program penyediaan pelayanan informasi statistik. Nggak masuk logika saya, mohon maaf. Untuk pelayanan informasi statistik 3 triliun untuk Kemendag yang mengurusi perdagangan, jasa, barang dan semuanya dalam dan luar negeri 1,4 triliun yang melindungi konsumen di seluruh tanah air atas semua perputaran barang dan jasa hanya 20 miliar lebih. Oleh karena itu saya merekomendasikan dalam kesempatan ini mohon dukungan dari seluruh anggota dan pimpinan Komisi 6 dan DPR RI. Saya mendesak Presiden mengevaluasi dan mengefisiensi alokasi anggaran Kementerian Keuangan dan BPS, mendesak realokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien boleh kalau mau tepuk tangan ya, karena publik harus tahu ini ada persoalan di luar tuntutan 17+8. Ya, saya kira mendesak realokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien di berbagai kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Keuangan, realokasikan ke Kementerian Perdagangan dan BPKN. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dan disetujui.